Oke, selamat malam semuanya. Kali ini saya menjelaskan cara menggunakan aplikasi RapidMiner. Aplikasi RapidMiner adalah merupakan salah satu aplikasi untuk pengujian data mining. Dan aplikasi ini sangat banyak manfaatnya. Salah satunya adalah untuk pengujian berbagai algoritma yang ada di dalam data mining, seperti algoritma C45, algoritma ID3, ada algoritma clustering seperti Kmix, Kmedois, DB-Scan, dan lain sebagainya. Jadi, di dalam aplikasi RapidMiner, banyak kali algoritma yang bisa diuji dengan aplikasi tersebut. Pada video kali ini, saya menjelaskan cara menggunakan aplikasi RapidMiner dengan data yang diuji adalah dengan algoritma yang diuji adalah algoritma C45, di mana algoritma C45 adalah merupakan algoritma decision tree atau pohon keputusan dalam data mining. Jadi yang pertama kita siapkan adalah data. Jadi dalam decision tree atau algoritma C45 salah satunya, sebelum kita menguji datanya, kita harus siapkan datanya dalam bentuk seperti ini. Jadi kita siapkan dulu datanya dalam bentuk seperti ini. Nah, ini datanya. Ini istilahnya data mentah. Jadi data yang seperti ini kita rubah di dalam bentuk decision tree atau dalam bentuk pohon keputusan dengan menggunakan aplikasi RapidMiner. Jadi inilah contoh datanya. Kalau Anda lihat datanya ini seperti ini. Kita menggunakan datanya di Microsoft Excel ya. Jadi kalau Anda lihat datanya ini ada beberapa atribut yang mulai dari nomor, ada nama, ada IPK, ada pekerjaan, orang tua, prestasi, keaktifan organisasi di kampus, dan keterangan. Jadi yang harus Anda perhatikan dalam data mentah yang digunakan di dalam algoritma decision tree, misalnya algoritma C45, algoritma ID3, dan algoritma yang lain, itu datanya itu harus dalam bentuk decision system. Apa yang dimaksud dengan data dalam bentuk decision system? Yaitu dalam data tersebut ada atribut kondisi dan ada atribut keputusan. Saya ulangi lagi, tabelnya atau datanya dalam bentuk decision system. Artinya dalam tabel atau dalam data yang kita gunakan, yang akan kita olah harus memenuhi dua syarat, yaitu ada atribut kriteria dan ada atribut keputusan, atau ada atribut decision atribut. Nah, jadi tabel ini kalau kita kelompokkan ada 3 bagian, ada atribut biasa, nomor dan nama, dan ada atribut kondisi. Ini atribut kondisi, IPK, pekerja orang tua, prestasi, dan keaktifan organisasi, dan ada atribut keputusan atau decision attribute. Jadi keterangan ini adalah merupakan atribut keputusan, di mana hasilnya ini dipengaruhi oleh atribut kondisi seperti IPK, pekerja orang tua, prestasi, keaktifan organisasi, tidak menerima. Nah, jadi data ini adalah data yang saya gunakan ini adalah contoh data mahasiswa yang menerima beasiswa PPA berdasarkan IPK-nya, berdasarkan pekerja orang tua, prestasi, dan keaktifan organisasi. Jadi kami khususnya di perguruan tinggi saya di Universitas Budi Dharma yang sebelumnya STM Dharma, kalau kami memberikan beasiswa itu kepada mahasiswa ada beberapa pertimbangan atau ada beberapa kriteria yang mempengaruhi bahwa seorang mahasiswa tersebut layak menerima beasiswa PPA atau beasiswa peningkatan prestasi akademik atau tidak. Jadi yang mempengaruhi seorang menerima beasiswa itu adalah apakah IPK-nya rendah atau tidak, yang kedua pekerja orang tuanya, yang ketiga prestasi, yang keempat keaktifan organisasi, dan yang kelima dan keputusan. Jadi atribut keputusan ini adalah dipengaruhi oleh atribut
kondisi. Jadi tabel yang kita gunakan adalah harus berbentuk seperti ini. Saya ulangi tadi, ini atribut kondisi dan ini atribut keputusan. Jadi tabel ini kita konversi ke dalam bentuk pohon keputusan dengan menggunakan aplikasi Therapy Miner. Tujuannya untuk apa? Supaya kita dapat menarik sebuah kesimpulan atau kita memperoleh pengetahuan atau informasi dari data ini. Tapi informasi atau pengetahuan yang dihasilkan tersebut dibentuk ke dalam bentuk pohon keputusan sehingga lebih mudah dipahami, lebih mudah dibaca. Nah, kalau misalnya secara langsung kita cari gali informasi atau pengolahan data yang seperti ini terlalu sulit, tidak gampang. Jadi supaya lebih gampang kita menggunakan kita konversi data ini ke dalam bentuk decision tree atau pohon keputusan. Jadi data mentahnya seperti ini, harus seperti ini. Ini ada dua objeknya, ada atribut kondisi dan ini atribut keputusan. Jadi data ini saya gunakan simpan di Excel dan saya simpan, namanya data XLX. Ya, jadi saya menggunakan Microsoft Excel 2016. Oke, setelah saya buat datanya seperti ini, setelah selesai datanya kebetulan saya menggunakan datanya sebanyak 20 data saja ya untuk sampelnya. Setelah selesai seperti ini, maka kita membuka aplikasi Therapy Miner ya. Jadi cara selanjutnya adalah kita buka aplikasi Therapy Miner. Jadi aplikasi Therapy Miner-nya buka kayak inilah. Jadi inilah permulaan aplikasi Therapy Miner. Selanjutnya adalah data yang di Excel tadi kita import ke aplikasi Therapy Miner. Caranya adalah file, pilih file, import data, import Excel sheet. Sebenarnya bisa juga kita pakai CSV file, bisa juga XML, bisa juga database access, database table, dan lain sebagainya. Tapi supaya yang lebih gampang kita menggunakan atau kita import datanya dari Excel saja. Jadi saya ulangi lagi, pilih file, import Excel sheet. Oke, selanjutnya kita cari data tersebut ya. Kita pilih dulu. Kebetulan tadi data tersebut saya simpan di dokumennya. Jadi saya cari di dokumennya. Oke, di dokumennya. Ini dokumennya saya cari, baru nama datanya tadi data. Oke, ini datanya, data XLX. Itu saya next-kan. Itu saya next-kan. Oke, ini datanya. Tadi jumlah datanya 20 sama. Semua masuk ya. Kalau udah seperti ini semua terbaca, tidak ada yang tidak terbaca, 20 datanya masuk ke sini. Next. Oke, selanjutnya datanya juga tidak ada yang error. Semuanya masuk ke tahap berikutnya. Next. Oke, baru di sini datanya kita set. Yang kita set di sini ada dua, atribut dan mana atribut kriteria dan mana atribut kondisi. Oke, jadi checklist ini adalah berguna apakah atribut ini kita misalnya atribut nomor ini kita tetap pakai atau tidak. Begitu juga atribut nama ini apakah kita tetap pakai atau tidak. Kalau saya pakai aja semua, nggak ada masalah. Tetapi kita tentukan mana atribut kondisi, mana atribut kriteria. Yang kedua ini yang baris kedua ini ya ada polinom ya. Ini tipe data yang berhubungan dengan data yang kita gunakan ya. Contohnya ini kenapa integer, karena isinya angka semua. Di sini polinom artinya datanya banyak ya, biasanya otomatis, tapi kalau misalnya tidak otomatis bisa kita atur tersendiri.
bisa kita atur sendiri ya. Begitu juga ini, dia polinom juga. Kenapa polinom? Karena datanya banyak jenisnya ya. Kalau misalnya tidak sesuai, kalau misalnya pilihannya tidak sesuai dengan yang di sini, maka bisa kita rubah juga. Pekerja orang tua juga polinom ya. Kenapa bisa polinom? Karena jenis datanya banyak ya. Tapi di prestasi buat di sini binomi ya. Kenapa? Karena hanya dua jenis datanya, yaitu tidak ada dan ada. Tidak ada yang lain, hanya dua. Makanya disebut di sini binomimnya binomin. Begitu juga di atribut aktif di kampus, binomi juga karena isinya itu hanya dua, tidak aktif, aktif, dan tidak aktif. Begitu juga atribut keterangan, atribut keputusan hanya binomi juga karena keputusannya hanya dua. Jadi biasanya ini otomatis dia teratur sendiri, otomatis. Tapi kalau misalnya tidak sesuai bisa kita atur tersendiri. Oke, baris yang ketiga, ini setelah kita atur mana atribut yang mengalami kondisi, mana yang tidak. Oke, yang pertama kita atur aja ini ID, yang untuk nomornya. Selanjutnya kita tentukan mana atribut yang menjadi atribut keputusan atau decision attribute. Sesuai dengan di tabel sebelumnya, yang menjadi atribut keputusan atau decision attribute adalah ini, yaitu keterangan, maka kita buatlah label. Jadi label ini menandakan bahwa dia sebagai decision tree atau atribut keputusan. Sedangkan atribut yang lain, IPK, pekerja orang tua, prestasi, kampus, itu sebagai atribut kondisi. Jadi tidak perlu diganti, biarkan aja. Bagaimana dengan nama? Ini tidak perlu bisa dipakai, bisa tidak, ya tetap tidak mempengaruhi hasil karena semua ini kan berbeda. Semua ini berbeda, pasti tidak mempengaruhi hasil ini. Jadi yang mempengaruhi hasil itu adalah IPK, prestasi orang tua, pekerja orang tua, prestasi, kategori di kampus yang mempengaruhi keterangan ini. Jadi intinya di sini yang menjadi decision tree, yang menjadi atribut keputusan, ubah labelnya dari atribut ke label ya. Setelah itu, setelah kita atur semuanya, maka kita next. Oke, selanjutnya disuruhnya kita memilih tempat penyimpanan file yang telah kita import. Oke, kalau saya pilih local repository data, ya kita simpan di data, baru kita buat namanya. Saya kita buat nama sini data import. Oke, setelah selesai kita tulis, maka finish. Oke, tunggu beberapa saat. Maka datanya muncul ke sini. Bisa juga muncul ke sini. Nah, ini dia. Di repositories-nya muncul data import. Nah, jadi ini dia. Oke, selanjutnya setelah kita import datanya, berarti datanya sudah masuk ke aplikasi RapiMiner. Langkah selanjutnya adalah kita mengambil komponen yang kita gunakan. Nah, di dalam RapiMiner ada banyak sekali aplikasinya, ada banyak sekali pengujian bisa kita lakukan. Jadi untuk kasus ini kita menggunakan decision tree. Ya, jadi caranya adalah pilih file lagi, baru pilih new process. Oke, kalau misalnya ada save change to element, buat aja no. Kalau misalnya tidak ada proses sebelumnya, biasanya tidak dipanggil. Ya. Selanjutnya baru kita cari data kita tadi di repository, ya, di repository. Nah, ini tadi repository. Data kita tadi, biasanya di sini ada di bawah, datanya tadi, data import, ya kita klik tahan tarik, ya. Nah, kalau mau hapus, tinggal delete, klik tahan hapus, masukkan di my process. Selanjutnya cari algoritma yang mau kita pakai, ya. Algoritma di sini sangat banyak, tapi yang kita gunakan adalah decision tree. Jadi ada banyak sekali, ada proses control, ada utility, repository access, import, export, data transformation, modeling, dan evaluasi. Kebetulan decision tree ini ada di modeling, jadi kita pilih modeling dulu. Setelah itu baru kita cari algoritma decision tree, ya.
Kita cari decision tree atau tree. Oke, kita coba di sini dulu ada atau tidak. Oke, ternyata ada di modeling, ada di classification and regression. Kelihatan apples-nya, baru di dalamnya setelah itu ada di tree induction. Nah, baru kita cari decision tree karena kita mau membuat pohon keputusan, maka kita tarik decision tree. Oke. Selanjutnya kita hubungkan, ini tadi datanya, ini algoritmanya. Nah, kita hubungkan dengan cara klik ini, tahan, baru hubungkan ke sini. Ya. Out, baru masuk ke tra. Selanjutnya dari mode ini langsung ke res. Nah, seperti ini. Ya. Oke, kalau misalnya Anda rubah atau Anda yang perlu Anda atur, Anda set pengaturannya yang ada di sini ya. Misalnya minimal size force split-nya, minimal left size-nya, minimal gain-nya bisa Anda rubah, maksimal kedalamannya, confidence-nya berapa, jadi bisa Anda rubah sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, setelah Anda bunga seperti ini, maka tinggal Anda jalankan ya. Ini isinya ada tanda apply ya. Run or resume the current process, dan jalankan cek. Oke, tunggu beberapa saat, maka keluarlah hasilnya seperti ini. Jadi hasil dari tabel yang tadi ini dalam bentuk pohon keputusan ya. Ini dalam bentuk graphic view ya, dan bisa juga dalam bentuk teks ya. Kalau dalam bentuk ini tidak terlihat, tapi yang terlihat dalam bentuk teks dan bentuk graf ya. Ini ya, hasilnya. Ya, mungkin ada bertanya, kok seperti ini hasilnya? Ya, jadi informasi dari tabel yang tadi bisa kita baca dari tabel ini ya. Kita lihat di sini bahwa yang menjadi akar noda dari pohon keputusannya adalah prestasi. Intinya di sini jika seorang calon mahasiswa punya prestasi, maka prestasinya ada, maka dia menerima beasiswa. Tapi kalau tidak punya prestasi, maka pertimbangannya IPK. Kalau misalnya IPK-nya rendah, tidak menerima. Kalau IPK-nya tinggi, dipertimbangkan lagi, apakah dia aktif organisasi atau tidak. Kalau misalnya aktif, di sini tidak menerima. Kalau misalnya tidak aktif, ini ada biru sama merah, berarti merah ini menerima. Mungkin perbandingannya, kalau misalnya tidak aktif, kemungkinan besar menerima, tapi sebagian tidak menerima. Jadi hasilnya seperti ini, dalam bentuk pohon keputusan. Ya. Mungkin Anda bertanya, hasilnya ini dari mana? Ini hanya membaca tabel atau informasi tabel yang kita import tadi, atau yang saya jelaskan sebelum. Jadi inilah hasilnya dalam bentuk pohon keputusan. Kalau Anda lihat text view-nya, maka seperti ini. Jika prestasinya sama dengan ada menerima, tidak menerima 0, menerima 7, berarti sebagian besar. Prestasi tidak ada, maka lihat IPK. Jika IPK rendah, maka tidak menerima 4, menerima 0. Jika IPK-nya tinggi, lihat kategorisasinya. Kalau kategorisasinya aktif, tidak menerima 2, menerima 0. Kategorisasi di kampus tidak aktif, nah, menerima, tidak menerima 2, menerima 5. Jadi datanya sebenarnya agak aneh sebenarnya hasilnya, tapi ini tidak boleh kita protes atau tidak boleh kita komplain, karena ini dibacanya dari tabel yang kita import tadi atau dari data kita. Jadi seperti ini menampilkan informasi atau pengetahuan dari data yang besar dikonversi dalam bentuk pohon keputusan ya, dengan menggunakan aplikasi Repliminer. Nah, jadi mungkin Anda bertanya, apa sih algoritma yang termasuk dalam algoritma decision tree? Ada banyak, bisa ada tree, ada chart, ada C45, ada C50 ya, atau algoritma decision tree lainnya. Jadi pengujiannya menggunakan Repliminer. Kebetulan saya menggunakan Repliminer versi 5.3000. Jadi mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi Anda semuanya ya. Sekian penjelasan dari saya.
untuk menggunakan aplikasi dalam menggunakan aplikasi untuk pengujian data dengan algoritma decision tree. Terima kasih.